Soal ini tadi Mas, Scopus sama Web of Science. Kenapa kok dua indeks ini yang dianggap seakan-akan kalau menurutku ya, aku tadi nangkepnya itu dua indeks ini yang dianggap paling bereputasi daripada indeks-indeks yang lain kayak Copernicus, Ulrich. Itu kenapa Mas ya? Karena yang pertama memang itu merupakan apa ya? Mereka waktunya sudah lama, udah lama lah ngurusin yang kayak gini. Udah dari zaman dulu. Yang kedua juga terkait ke quality apa ya? Assurance-nya. Jadi mutunya itu mereka memang benar-benar menjaga. Karena untuk coba tanya deh beberapa jurnal di Indonesia yang sudah masuk ke Scopus itu gimana sulitnya mereka agar bisa jurnal mereka itu bisa diindeks oleh Scopus. Nah, jadi memang tidak sembarang. Apalagi mereka juga sekarang itu mengupdate-nya hampir tiap bulan. Kemarin kan sempat heboh, banyak jurnal-jurnal yang dianggap oke, itu dalam bulan ini tiba-tiba di-discontinue oleh Scopus. Artinya tidak terindeks lagi di Scopus gitu? Tidak. Nah, karena dianggap ada indikasi-indikasi yang mereka anggap, kan mereka ada timnya, itu ya di luar inilah standar mereka lah. Ada hal-hal yang mungkin mencurigakan sebagai predatory journal, gitu kan. Predatory journal itu ya jurnal yang tidak ada proses, tidak mengindahkan proses review, proses editing yang baik, tiba-tiba asal bayar terbit. Nah, itu kan ada indikasi seperti itu, ada laporan dan lain-lain. Nah, jadi mereka tidak perpanjang. Nah, tapi bisa jadi jurnal tersebut nanti diindeks lagi ketika mungkin mereka sudah perbaiki sistem dan lain-lain. Ya, nah seperti itu. Terus aturan kuartil tadi Q-nya tiba-tiba yang dari Q1 turun ke Q4, kan ada yang Q4 langsung naik Q1 atau Q2, nah, seperti itu dinamikanya sekarang sangat dinamis. Sangat memungkinkan banget Mas ya itu naik turun. Iya, naik turun karena ya benar-benar dinamis sekarang karena dan kesininya hitungannya kayak gini, semakin banyak yang tahu tentang jurnal, semakin banyak orang nulis, itu kan semakin banyak juga yang ikut ngajukan untuk nerbitin artikelnya di jurnal-jurnal tersebut. So makin sedikit peluang kita untuk terbit di jurnal tersebut karena makin banyak orangnya. Kompetisinya makin ketat. Iya, betul. Kompetisinya makin ketat. Saya pernah ikut workshop di School Education itu sama Prof. Kamarul, katanya sekarang ini kalau kita mau nerbitin di jurnal high impact terutama di Scopus itu seperti apa ya, sperma yang mau membuahi rahim. Jadi mungkin dari 10 juta gitu kan yang berhasil jadi apa namanya? Janin. Berhasil nggak jadi janin itu cuma satu. Cuma gitu satu. Kan? Aduh. Ya, jadi makanya kalau istilahnya itu ya harus sering-sering dibuahi. Betul, biar sering jadi. Ya ini konteksnya ya harus sering diusahakan, ditulis, diajukan gitu. Gokil. Oh gitu. Berarti memang Scopus sama Web of Science secara persyaratan mungkin ya Mas ya. Itu tinggi standarnya mereka tinggi. Bahkan makin kesini makin di-upgrade ya mereka Mas ya. Iya betul, makin di-upgrade. Mereka juga menjaga dong gitu kan kualitas jurnal-jurnal yang mereka indeks karena ini kan kaitannya again to business gitu ya. This is all about business. Jadi mereka ini kan mesin pengindeks. Mesin pengindeks ini kan kayak kita pernah baca buku di bagian belakang itu kan ada indeks A, B, C, D sampai Z gitu. Nah itu kan kurang lebih seperti itu fungsi awalnya. Scopus dan Web of Science dan teman-temannya ini digunakan oleh para pustakawan untuk mengindeks jurnal-jurnal yang ada gitu loh dari A sampai Z. Nah tapi kesininya malah dijadikan kayak tolak ukur untuk menentukan kualitas satu jurnal. Ya pastinya kaitannya ke tulisan yang ada di dalam jurnal itu kan kualitasnya sudah seberapa gitu. Jadi kayak macam mesin pengukur. Nah, jadi mereka ini sebagai mesin pengindeks, itu kan ada kaitannya ke penjualan tulisan-tulisan. Ini kan bisnis, produk mereka itu kan tulisan artikel itu. Betul. Jadi mereka menjaga kualitas produknya dong.
ya menjaga produknya itu kan kalau bicara tentang bisnis kan seperti itu. Nah, jadi kan kalau tulisannya itu kan nurun kualitasnya yang ada di indeks mereka, yo nanti kan apa uh, customer mereka dalam hal ini ya bisa jadi kampus, perpustakaan, gitu kan. Nah, itu juga lari kan, nggak mau bayar. Itu kan Iya sistemnya sih. langganan Scopus nih. Set. Jadi semua yang, karena jurnalnya kan ada open access, ada yang aksesnya terbatas, limited access, Betul. berbayar. Nah, kita sebenarnya bisa mengakses jurnal yang limited access ini tadi, tapi dengan membayar. Biasanya berapa per artikel atau satu edisi. Nah, tapi biasanya kalau kampus-kampus itu, kayak kita di USM itu kan, di USM langganan dengan Scopus, Taylor Francis, Springer, dan lain-lain. Jadi kita kan bisa melalui akun library USM mengakses jurnal-jurnal Banyak. yang sudah mereka bayar gitu loh untuk Hmm. langganan, untuk kita jadikan bahan rujukan, bacaan, dan lain-lain. Nah, itu jadi kan mereka jaga nih kualitasnya. Nah, as a simple kayak gitu aja. Simple itu mereka, kenapa mereka very strict gitu loh. To Pantesan kok keep makin their kesini makin quality. berat gitu. Jaga kualitas memang ya. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong Mas, aku sering denger orang ngomongnya gini, saya pengen nerbitin jurnal di Scopus. Itu berarti kan nggak mungkin ya, soalnya Scopus itu indeks gitu, bukan jurnal. Ya, jadi Scopus itu produknya Elsevier. Nama perusahaannya itu Elsevier. Nah, itu yang Hmm. harus kita pahami. Jadi Elsevier ini ya produknya macam-macam. Ada penerbit, ada dia, bahkan mereka pun punya jurnal. Mereka punya mesin Hmm. pengindeks namanya Scopus, dan lain-lain. Nah, bahkan yang lucu, banyak juga jurnal-jurnal Elsevier itu yang kemarin tidak diperpanjang indeksasinya oleh Scopus gitu. Padahal satu payung perusahaan gitu kan. Lucu Nah, juga tapi sih. mereka itu saking ketatnya mungkin ya, mereka mau Hmm. membuktikan bahwa ya, kita punya ini nih standar quality nih untuk tuh. Ini saudara kandung gue aja gue ini lagi nggak gue indeks lagi nih ya, gitu. Gokil. Serem. Pantesan kok apa ya? Standar tinggi dan bagus banget sih kalau menurutku. Bagus, Iya, maksudnya bisa menjadi ukuran gitu bahwasanya tulisan seseorang itu memang benar-benar berkualitas ketika sudah berhasil terbit di jurnal yang terindeks Scopus gitu Mas, atau Web of Science. Wih, gokil, gokil. Ini kayaknya kita iya, perlu iya, ke makanya itu kita bisa jadikan orang kebanyakan ya. Gimana Ji? ya kita perlu kasih tahu ke orang-orang kalau Scopus itu bukan hanya sekedar sekedar nama Scopusnya aja, tapi soal kualitas juga gitu, Mas. Iya, makanya orang-orang kebanyakan itu mengkategorikan tulisan-tulisan yang sudah terbit di jurnal yang sudah indeks Scopus itu dengan kategori yang sudah baik. Karena itu tadi, ya otomatis jurnalnya juga harus ngikutin standarnya Scopus. So, dia juga harus jaga kan tulisan-tulisan yang masuk ke jurnal mereka agar mereka masih tetap diindeks oleh Scopus. Scopus itu juga menjaga tulisan-tulisan di dalam jurnal yang mereka indeks agar customer mereka ini tadi, kampus perpustakaan ini tidak lari gitu loh. Masih tetap mau berlangganan dengan mereka. Jadi kayak gitu. Lingkarannya itu seperti itu.